LGBT itu kan memang ada di setiap agama. Tapi ketika kita bilang ajaran, siapa yang melegalkan secara institusi, itu cuma ada di Kristen. Gak ada ajaran agama lain melegalkan, dilembagakan dalam sebuah institusi formal, diberkati dalam institusi formal. Anda nggak bisa nemukan. Anda hanya bisa nemukan itu di Kristen, bukan di agama lain. Itu fakta. Tidak bisa lagi dibilang sebagai oknum ketika itu dilembagakan dalam sebuah institusi formal. Itu bukan oknum lagi itu. Itu sudah masuk bagian dari ajaran itu. Kalau itu tidak diformalkan, tidak dilembagakan dalam institusi formal, maka boleh dibilang oknum. Tapi ketika itu sudah dilembagakan dalam sebuah institusi formal, itu bukan lagi oknum, tapi ajaran, fakta. Hanya Kristen satu-satunya ajaran yang melegalkan, melembagakan dalam sebuah institusi formal yang namanya LGBT. Anda nggak bisa nolak itu, fakta itu. Bahkan kitabnya udah ada ya, Bang Ben? Yes. Kitab Pelangi. Rainbow Bible. Ngeri. Aku lupa mengucapkan ini salam dengan Bang Ben nih. Maaf Bang Ben, salam Bang Ben, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Lanjut. Jadi apa namanya? Ya, silakan ada lagi Bang. Toleransi itu kita nih seperti Bu Nora sampaikan tadi, nggak perlu di apa, dalam arti kata nggak perlu dipertanyakan lagi lah soal toleransi Islam, bukan terhadap Kristen saja. Bukan terhadap Kristen saja. Ibaratnya kalau bisa kita bilang toleransi kita terhadap umat-umat yang lain, terhadap khususnya terhadap minoritas. Jadi bukan pada Kristen saja, pada yang minoritas, karena di Indonesia kita berbicara, kita cukup toleransi. Jadi kalaupun ada yang berbicara masalah gereja, terjadi mendirikan gereja, yang kasus-kasus demikian itu mereka dengan tanpa dasarnya menyebutkan intoleransinya umat Islam itu tanpa kajian-kajian hukum negara. Nah, jadi kadang-kadang disitulah kedangkalan mereka berpikir terhadap Muslim itu. Lanjut, benar. Ya, makanya saya katakan begini, kita hidup di negara yang ada berlaku undang-undang dasarnya. Itu semua itu semua diberlakukan oleh undang-undang. Kamu mau bangun rumah, mau undang-undang semua memberlakukan itu. Jadi kita harus mengikuti dan mentaatinya. Kalau tidak mau taat dengan undang-undang itu ya silakan keluar dari Indonesia gitu. Salah satunya yaitu membangun tempat rumah ibadah. Ya, membangun rumah ibadah itu sudah diatur juga oleh negara. Apa syarat-syaratnya, bagaimana ketetapannya, itu sudah diatur. Ya, bangun rumah ini untuk apa? Apakah ruko untuk jualan usaha atau untuk rumah tangga, untuk sekolah, untuk perkantoran, untuk suatu perusahaan, itu sudah diatur. Bangun gedung, bangun untuk sekolah aja, itu ada ketetapan undang-undangnya. Untuk rumah, untuk ruko. Nah, terus kamu bangun rumah ibadah, ya, kamu menjadikan rumah menjadi tempat rumah ibadah yang dimana sebenarnya rumah ibadah itu ada peraturannya. Terus kamu katakan, kalian ini mana toleransi kalian? Kami beribadah, kalian di situ menggeruduk lah. Yang kamu jadikan tempat ibadah itu apakah rumah ibadah atau tidak? Selagi berdiri gedung rumah ibadah, contoh seperti HKBP, GKPA, GKPI, HKI, GBI, atau yang lain, Gereja Immanuel, Gereja Isa Masih, atau yang lain pun. Selagi itu sudah berbentuk gereja besar, gedung, ya, dan ada izin dari pemerintah, saya rasa tidak ada satupun umat Muslim yang datang untuk membubarkan. Gak ada. Gak ada. Jadi taati peraturan negara, taati peraturan lingkungan. Lingkungan juga harus dijaga. Karena apa? Karena RT setempat, RW setempat, lurah setempat, camat setempat itu menjaga agar masyarakatnya tertib dan nyaman. Jangan dihadiri dari orang-orang luar sana yang membuat suatu keributan di lingkungan itu, terus kau katakan kami hanya beribadah. Oh, nggak bisa, bro. Kalian kalian membuat acara untuk pernikahan saja, itu harus ada izin loh. Izin RT, izin RW setempat. Harus ada izin, harus lapor.
atau lapor dengan tua-tua setempat. Mungkin ada ya, kalau di kampung-kampung itu kan nggak ada RT tapi kepala desa, harus lapor. Membuat suatu acara sosial misalnya, entah sunat masal atau apa, harus lapor. Jangan seenakmu saja walaupun kamu warga situ, gitu loh ya. Jadi semua itu diberlakukan oleh undang-undang, oleh lingkungan setempat. Jadi kalau kamu ingin nyaman tinggal di tempat itu, taatilah peraturan yang berlaku di wilayah itu. Jangan seenak dukulmu aja. Kalau nggak suka kau silakan pergi dari sini, gitu. Iya, jadi yang namanya pendirian rumah ibadah itu kan sudah diatur ya di peraturan SKB 3 Menteri ya. Di situ syaratannya jelas gitu loh. Ketika tidak memenuhi persyaratan aturan SKB 3 Menteri, tepat atau lambat yang namanya aparat itu pasti bertindak gitu loh. Jadi jangan dengan alasan saya ibadah, lu udah ada aturannya. Bahkan pernah ada kasus ya, ketika saya pernah baca ya, di Papua ada umat muslim mendirikan musola, tapi itu tidak sesuai dengan aturan 3 Menteri. Nggak ada kami umat Islam yang bela dia, karena nggak sesuai peraturan. Jadi kalau Anda mau hidup di negara ini, ikuti aturannya gitu loh. Jangan soft playing victim. Saya kan ibadah, loh semua orang ibadah, bukan cuma Anda yang ibadah, yang lain ibadah, tapi ada aturannya. Jangan seperti binatang, nggak ada aturannya. Ya, ikuti apa yang menjadi aturan. Jangan seenak jidat Anda sendiri. Yang namanya hak itu bukan berarti melangkai hak orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa dengan mengatakan, oh itu hak saya untuk melakukan ibadah. Nah kan ada aturannya. Tidak boleh yang namanya ketika Anda menjalankan hak Anda, lalu Anda melangkai hak orang lain, itu tidak dibenarkan. Lanjut teman-teman. Ya intinya sebenarnya gini Bang Ben, buat teman-teman lain-lainnya ya, mereka itu mau bebas. Jangan mereka yang mengikuti aturan, tapi aturanlah yang mengikuti mereka. Jangankan dalam aturan dunia ini aja, hukum Taurat aja mereka batalkan kok. Dibatalkan hukum Taurat itu, jangan berlaku hukum Taurat itu lagi, nggak usah dipakai hukum Taurat itu lagi. Mereka menghadirkan hukum sendiri, cukup percaya dan beriman tentang kematiannya Yesus. Ini umat luar biasa yang nggak bisa diatur gitu loh. Dia yang mau hidup sesuka-sukanya, tapi ketika orang menghadapkan dia kepada aturan, ya kan, dia teriak playing victim, seakan-akan dia paling dianiaya, paling tersakiti. Memang begitu mereka. Bayangkanlah teman-teman, hukum Tuhan aja dibatalkan kok. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya dia sebagai manusia, maka dengan matinya dia sebagai manusia, maka telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dibatalkan. Tidak dibenarkan lagi dalam Galatia 2 nomor 16. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang mengerjakan hukum Taurat, tidak dibenarkan lagi. Nah, benar Tuhan, jangankan pemerintah, hukum Tuhan aja dibantah sama dia. Makanya saya bilang umat yang luar biasa, tapi begitu mereka mayoritas. Orang di masjid sholat id dicincang, dibacok. Nanti kita kaji lagi Ambon dan Poso itu udah ribut lagi. Ya mungkin itu Isti, ada yang mau disampaikan, silakan. Cuma mau bilang kenapa protesnya di sini, kenapa kalian nggak pergi? Protes pemerintahan. Emangnya kami tahu itu? Di mana kejadiannya protes itu? Ngapain protes di sini? Emangnya kami tahu kejadiannya? Jadi kita kaji lagi ya mereka yang melanggar aturan, tidak mau menerapkan aturan, ketika ditertibkan mereka teriak-teriak jadi korban. Cobalah, itu korban Poso Ambon itu, keluarga yang jadi korban Poso Ambon itu sampai sekarang pernah teriak-teriak nggak? Pernah nggak teriak-teriak lagi? Enggak kan? Enggak. Bahkan sampai sekarang tak sedikit dari mereka itu yang mengalami trauma mereka loh. Tapi mereka tuh muncul buat orang-orang yang paling dianiaya teman-teman. Makanya saya bilang ketika Oten berbicara, jangankan manusia, babi pun nggak percaya babi. Nggak percaya kalau udah Oten yang ngomong, ada babi di depannya. Tahu pula yang ngomong, para babi pun nggak percaya perkataannya. Iya, ya kayak Syampi ini lah kalau di Syampi. Ya, gimana Bang Japanis? Aku kalau Bang Faruk nih biar jadi pendengar aja lah, suruh aku dengar itu. Lanjut. Siap.
Ya gimana Dinda Ampi? Selamat siang abangku. Kita diskusi sesuai tema gimana Dinda Ampi? Ampi? Nggak kali aku lihat mukanya ini ya, itu aja tidak. Apa? Apa lagi Nora? Nora tuh mau berdiskusi dengan saya. Namanya udah gila ya. Ampi? Nora, kau bicara apa Nora? Oi Ampi? Weh, kenapa? Ampi? Ya, kita Kenapa? berbicara tentang akhlak gimana? Kita berbicara tentang akhlak gimana? Tapi jangan Kita kesetanan ya. berbicara tentang Ya, akhlak. Tapi kita jangan berbicara kesetanan ya. tentang apa ini? Ibrahim Itu tadi. akhlak. Tahu akhlak, dia nggak tahu akhlak. Coba kata lain dari akhlak. Adab. Adab. Ibrahim. Kau yang tidak tahu akhlak itu ya, bahasa pembuat kita, framing. bahasa mereka. Akhlak itu Nggak tahu dia kelakuan akhlak apa. kelakuan binatang itu. Akhlak apa katanya tuh? Ya udah. Akhlak itu kelakuan binatang itu. Ya. Nggak tahu. Sekarang Ito Faruk mau bahas tentang, ya Ito Faruk mau bahas Faruk. tentang akhlak. Tidak, kita bahas tentang Ibrahim dulu. Nah, Ibrahim tentang dulu. akhlak. Enak kali kau yang masukkan tema kau. Ibrahim dulu. Kan saya naik. Kan saya Nah, harus itu bertanya dulu. tuh, Kita Ampi, babi, Ampi. Ah, ini tema Babi. ini tema sudah ada. Sorry saya salah. Tadi saya baca kirain babi itu bacanya ternyata Ampi. Sorry salah. Oh, yang babi. Bang Faruk sudah kasih tema. Jangan lari dari tema. Kenapa Tim? Paham ya? Kenapa Jadi tidak harus ada? paham. Coba saya. Babi, Oke, sudah saya bertanya dulu. Kalau begitu saya bertanya. Sorry, salah lagi. Mau babi lagi, Ampi. Ini anjing. tulisannya. Jadi harus paham dengan temanya. Makanya bingung kan tulisannya kadang Iya, sudah. Oke. gitu. Jadi kayak babi gitu. padahal Ampi. Kita lanjut. Jangan marah, saya kan salah Oke. baca. Bang Faruk, Apa aja dong kalau saya salah baca. Kau yang salah baca, kau babi sendiri. Ya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pembuka nanti Ito Faruk yang lanjut. Ih, Terus Tuhan ya, saya duluan tuh. kau jangan sampai tanganku gatal untuk menurunkan kau. Kau suka takut lagi ini makanya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Tapi dia janji setelah dia bertanya, diem, jangan ngoceh. Gimana? Oke, ya silakan. Silakan Jing. Janji di Ampi, siap bertanya kau. Ketika dijawab kau diam ya, Anjing jangan koi. ngoceh ya. Nora anjing koi. Ampi, silakan Jing. Nah, Anjing koi. Oke. Astagfirullah. Pertanyaan saya. Artinya tante loh. Pertanyaan saya. Tante. Pertanyaan saya. Faruk, pertanyaan saya, di manakah tertulis Paulus dalam Al-Quran sehingga Anda membahasnya? Jawab, Pak. Pertanyaannya. Ih, otak mati, Koy. Kau dengar nggak? Dengar, Roy. Kau dengar nggak? Di manakah tertulis nama Paulus dalam Al-Quran sehingga Anda membahas Paulus? Nggak nyambung temanya. Oke, silakan. Ya Jawab jangan satu, apa? ya. Jawab, Faruk. Oke, saya tanggapi ya, diam ya. Faruk Ya, itu ya. goblok, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti ya Paulus. Kan? Iya, ini saya kasih datanya nih. Dia tafsir sembarang-sembarang, kasihan. Saya sudah tahu Faruk itu sembarang aja dia itu. Otak mati. Apal kau itu Wak. Apa lagi? Lo Ampi, aku minta tolong sekali lagi sama kau, Ampi ya. Kalau kau naik ke atas, jangan kau bawa Otak babi mati, ya. Faruk otak mati, kau goblok. Ya, Ampi, kalau kau naik ke atas diskusi jangan bawa babi kau. Kau goblok. Kau tidak mengerti. Anjing dia anjing. Kau goblok. Anjing kau menyala. Faruk, kenapa saya yang dibilang ada Faruk? Bukan Saya tadi artinya Bang Ampi kalau naik ke atas, naik ke atas jangan bawa anjing herdernya ya. Ya. Nora ini framing terus. Nora, kau juga biasa makan babi baru. Ya karena kan di Gas, Kristen Faruk. bebas. Makan tai pun Kristen bebas. Iya, di Islam juga bebas kok makan babi. Gak ada. Mana? Yang ngomong Jangan siapa? pakai Faruk. Ya, yang ngomong siapa kayak gitu? Aulamu bilang kalau terdesak bisa makan. Bukan yang Bentar, ngomong kata bentar. kamu bebas itu siapa? Fokus ke itu aja, jangan lari-lari. Siapa yang bilang bebas lagi? Kamu Fokus juga cari bebas. pertanyaan Katanya yang mau aku bilang dijawab. kayak begitu tadi.
langsung. Bentar Nora, biar gak lari kemana-mana. Kau yang bilang bebas itu. Bang Faruk mau jawab. Mana Nora. Faruk jawab sudah Faruk ah. Bentar, Oke. bentar, Ya. bentar, Ampi. Di mute tapi ya, Dinda. Iya Al-Quran, jawab Di mute. Al-Quran. Ya, di mute ya, di mute Dinda ya. Di mute ya. Ya, di mute. Oke. Kita berangkat dari surah Al-Hijr ayat 39. Ya. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sesungguhnya aku akan menjadikan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis ya menyatakan bahwasanya dia akan berupaya menyesatkan manusia. Paulus dikenal di dalam Al-Quran melalui ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya itu? Menebarkan kesesatan kepada manusia. Karena dulu lah, kan? Kau kan udah janji tadi Dinda kan? Ketika abangnya menjawab, kau diem. Jangan ngoceh, kan udah janji tadi Dinda kan? Kalau kau masih mau ngoceh, udah kau ngomong lagi aja lah, aku diem gitu loh. Jangan ketika kau tuh udah mulai kejang-kejang, kau ngerocos saja gantian. Abis ini nanti kau tanggapin, kita diskusi Dinda ya. Sabar Kasih dulu. ayatnya dulu, kasih ayatnya. Iya udah, iya sabar dulu. Atau kalau kamu ngomong dulu lah kau. Aku mute udah. Aku mute Nana. Kau mau ngomong dulu lah. Tapi tolong, ketika aku nanti ngomong kau diam nih. Aku mute ya, mute. Nah, Izin saudaraku, maksudnya kasih itu ayatnya di mana itu tadi maksudnya. sudah. Abangnya sekarang ngomong ya. Jangan dipatahkan dulu Dinda ya. Al-Quran menceritakan tentang Paulus and the gang itu dengan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya itu tadi? Ciri-ciri yang dimilikinya itu sama dengan iblis. Apa itu? Menebarkan kesesatan. Apakah yang disampaikan Al-Quran ini selaras dengan dikatakan Yesus? Mari kita komparasikan dengan Bible-mu sendiri. Nih, kita berangkat dulu dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus di sini? Ya, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Apa kata Yesus? Ciri-ciri dari si penyesat yang akan datang, dia akan datang memakai nama Yesus. Dan bahkan dia mengaku dirinya adalah Yesus. Lalu kita lihat dalam KPR 9 nomor 3-5. Apa pengakuan dari Paulus? Nih, Kisah Para Rasul. Bentar ya. Nih datanya, kita pakai data Ampi. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini perkataan dari yang katanya Yesus diulangi oleh Paulus. Jawab ya Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus di awal karirnya menjadi seorang penyesat yang profesional. Dia memakai dan menggunakan nama Yesus. Dengan modalkan bertemu sama cahaya yang mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus, Paulus mulai menggencarkan siasat kesesatannya. Dimulai ditandai dengan apa? Kita mulai dengan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ciri-ciri dari sesat. Nih, 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ini. Nah, apa katanya di sini? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ciri-ciri kesesatan yang didatangkan oleh Allah kepada mereka ialah membuat mereka itu percaya akan dusta. Sekarang kita buka dalam Roma 3 nomor 7. Apa kata Paulus? Paulus mengaku dirinya telah berdusta. Roma 3 nomor 7. Ini, tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, ulangi lagi Ampi ya, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa engkau masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?
Ketika Paulus berdusta, dia tidak mau dikatakan dusta dan tidak mau disalahkan, bahkan tidak mau dihakimi sebagai orang yang berdosa. Dia membenarkan dusta, dia memaksakan orang percaya akan dusta, selaras dengan Roma 2 dalam Tesalonika 2 nomor 11 tadi, di mana di situ dikatakan ya, ciri dari orang yang disesatkan oleh Allah menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lalu kita buka korelasinya dalam ayat Al-Quran tadi dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Ini tentang dusta lagi ya. Paulus tadi sudah mengakui dirinya berdusta ya. Yohanes 8 nomor 44. Ini tentang dusta lagi nih. Iblislah yang menjadi bapakmu, atau iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, keinginan-keinginan iblis, ya, keinginan Tuhanmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Roma 3 nomor 7, ketika Paulus berkata dusta, dia mengakui perkataan dusta itu berasal dari kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Siapa bapak atas segala dusta? Iblis. Siapa yang mau menyesatkan tadi di dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi? Iblis. Gitu loh. Berarti ya, Paulus dikenal ya melalui ciri-cirinya, baik dalam Al-Quran melalui pun dalam Bible, sebagai siapa? Sebagai pendusta dan bapak di atas segala dusta. Atau dengan kata lain sebagai apa? Sebagai iblis. Kalau Dinda Ampri minta data secara eksplisit dalam Al-Quran disebutkan nama Paulus, jangan jauh kali kok keburukan Dinda, jangan jauh kali ke dalam Quran, karena di dalam Bible sendiri pun Yesus itu nggak pernah menyebut nama Paulus. Akhirnya si Api kabur. Mana siapanya?